Oke, selamat datang di channel saya ya. Kita kembali lagi ke materi mengenai object oriented programming, terutama di Java ya. Kita lanjutkan. Kalau misalkan kalian belum menyimak video sebelumnya ya, jadi ini salah satu rangkaian dari video tentang object oriented programming, terutama kita fokus di bahasa pemrograman Java. Dan untuk saat ini kita sampai di arrays ya. Jadi di Java array. Untuk materi masih sama ya, saya ambil dari w3schools.com, nanti kalian bisa buka di rumah masing-masing dan juga dibaca ya. Sama seperti video saya sebelumnya, bahwa kalau apa yang saya bahas di sini selalu ada sumber referensi, ada sumber bacaannya, jadi kalian bisa explore lebih jauh, bisa membaca lebih jauh. Dan sebenarnya apa yang diungkapkan di video ini cuma sekian persen aja, tapi selebihnya kalian bisa latihan sendiri, kemudian bisa membaca dari berbagai sumber, salah satunya dari w3schools.com ini ya. Oke, kita bahas untuk mengenai Java array ini ya. Nah, Java arrays. Arrays are used to store multiple values in single variable instead of declaring separate variable for each value. Jadi array itu digunakan untuk apa? Untuk menyimpan multiple value, jadi beberapa value di dalamnya ke dalam satu variabel. Jadi daripada kita membuat satu variabel yang terpisah ya, dan juga disimpan satu persatu, itu kan lama atau kita mubazir gitu kan, diketik berkali-kali. Jadi kalau misalkan ada beberapa value yang ya number gitu, misalkan tipe datanya sama, tipe data integer, ada satu deret angka di situ, ada banyak angka di situ, ya kita simpan dalam satu variabel aja cukup. Nah, itu ada satu mekanisme yang namanya array ya. Untuk mendeklarasikan array, jadi sama ya, kita deklarasikan terlebih dahulu, sama seperti kita mendeklarasikan variabel, ada tipe datanya, kemudian ada nama variabelnya. Jadi yang membedakan adalah kita gunakan ada bracket, jenis square bracket istilahnya, atau kurung siku ya, kurung buka kurung tutup. Tipe data, kemudian kurung buka kurung tutup, bracket di situ, kurung siku, kemudian nama variabelnya apa. Contohnya sini adalah cars ya. Jadi ketika kita sudah menuliskan variabel tersebut, jadi kita sudah menyiapkan nanti variabel yang dapat menyimpan array dari string ya. Jadi satu deret string di dalamnya. Kemudian cara untuk memasukkannya gimana nih? Jadi kita siapkan, kalau di sini kan istilahnya wadahnya ya, wadahnya kita buat terlebih dahulu, kemudian kita bisa siapkan value-value di dalamnya. Itu lebih dari satu. String car sama dengan kurung kurawal untuk mengisi value-nya. Ada Volvo, BMW, Ford, kemudian Mazda, itu dipisahkan dengan koma, dan juga karena dia string jadi pakai kutip ya, pakai kutip dua, kutip buka dan juga ditutup. Kemudian contohnya kalau integer bagaimana? Integer my num gitu misalkan, itu nama variabelnya, kemudian dia berupa array, langsung kita isi dengan baris angkanya ya, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya ya. Mau lebih banyak dari ini juga boleh ya. Kemudian cara untuk mengakses elemen dari array, karena kita tahu bahwa dalam satu variabel itu kan nanti ada menyimpan banyak value di situ. Maka dari itu ya kita harus mengakses, kadang ada satu kondisi di mana kita ingin mengakses salah satu elemennya, maka gunakan, misalkan kita punya string cars di sini, kemudian cars 0 ya, untuk mengakses yang value arraynya
paling awal karena selalu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 ya, karena kita ingin mengakses yang Volvo di sini maka cars 0 ya. Startnya itu selalu dimulai dari 0 ya. Oke, kita contoh aja ya. Kita coba praktekkan di sini. Ya di sini nggak ada kelas yang bisa di copy ya, tapi nggak masalah, kita bikin aja. Kita bikin filenya dulu ya, file Java-nya disimpan di folder latihannya. Ini masih ada ya filenya. Oke, yang contoh array ya. Oke. Oke, kita bikin kelas namanya contoh array. Kemudian langsung aja ya pakai diisi dengan method main-nya karena ini untuk contoh ya. Oke, salah. Nah, string oke. Kemudian tadi contohnya apa? Oke, bikin namanya string ya. Kemudian di copy aja, kita coba modifikasi yang oke. Contohnya kita ingin akses yang 0, 1, 2, 3 yang ketiga gitu misalkan ya. Oke, salah copy langsung. Cars 3 0, 1, 2, 3. Oke, save. Kemudian kita jalankan menggunakan cmd. Saya switch dulu capture-nya. Di sini ada latihan-latihan saya yang dulu ya. Kalau ketik dir itu ada list filenya. Jadi daftar file yang ada dalam satu folder itu menggunakan perintah dir. Tadi saya sudah membuat namanya contoh array. Oke, kita gunakan di sini contoh array. Kompilasi dulu ya. Kemudian Java contoh array. Oke, keluar ya, benar ya Mas Da. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk change element. Misalkan kita ingin mengubah elemen dari satu array, jadi langsung aja diakses elemen berapa yang ingin diubah nih. Misalkan aslinya nih Volvo, kemudian ketika mengetik cars 0 sama dengan Opel, maka ketika di print ln dia sudah berubah ya, ditimpa dengan
value yang baru. Kemudian array length itu untuk menunjukkan panjang dari satu array ya. Jadi cars.length. Jadi ini nempel ya. Jadi satu array itu dia seolah menjadi objek ya. Jadi ada yang namanya property length ya yang menempel di variable ini. Jadi secara otomatis nanti dia akan return value panjang dari array tersebut. Contohnya di sini. Jadi misalnya kita pengen tahu bahwa ini panjangnya berapa sih? 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Cars length, kemudian saya coba ubah dulu, oke. Oke, panjangnya ada 4 ya. Itu nanti sangat bermanfaat ya ketika kita ingin mengakses contohnya di looping. Jadi kita harus tahu kalau misalkan datanya dinamis, kita kan nggak mungkin ngitung satu persatu karena bisa jadi value-nya macam-macam, bisa 4, 10, 100 kayak gitu kan. Jadi property lain itu sangat berguna. Terus ini looping through an array ya. You can loop through array element using for loop ya. Jadi kita gunakan for loop untuk secara otomatis dia menampilkan, memunculkan setiap elemen di array tersebut ya. Jadi nanti looping itu akan berjalan sebanyak panjang dari array tersebut ya. Jadi ini adalah contoh output semua elemennya gunakan for ya. Oke, for-nya start dari i ya. Ini sama dengan 0 ya. Oke, kita coba ketikkan di sini, kita tambahkan di bawah ya, ditimpa aja, nggak apa-apa untuk latihan. For kurung buka kurung tutup, oke, kita siapkan dulu. I sama dengan 0 itu untuk start counternya, jadi dimulai dari 0 ya. Kemudian I kurang dari, karena sebenarnya ini kan 1, 2, 3, 4 ya, karena kurang dari 4 maka dia 0, 1, 2, 3 ya. Jadi dia akan start 0 mulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Nah, jadi si I ini nanti dia akan I0, I1, 2, 3 kurang dari 4 ya, 4-nya nggak masuk ya, kalau 3 kurang dari 4, kecuali kurang dari sama dengan gitu kan. Nah, 4 ini diambil dari mana? Cars.length, langsung aja di sini. Jadi nanti akan dinamis ya. Misalkan ini kita tambahkan misalkan ya. Total gitu misalkan ya. Kemudian apa lagi ya? Misalkan gitu misalkan. Terus apa lagi? Nilai gitu misalkan. Ya. Kemudian apalagi di sini mintanya supaya bisa increment ya, auto increment supaya bisa naik. Karena kalau enggak ya diam aja. Jadi I++. I++ itu I plus sama dengan 1. I sama dengan I plus 1. Itu I++ ya. Artinya I sama dengan I plus 1. Jadi I itu adalah
kondisi awal value i sekarang misalkan 0, maka 0 plus 1, maka i nya menjadi 1. Itu dipakai untuk dia loop ya, karena looping itu kan dia berputar gitu kan, berputar sekian kali ya. Kemudian kita langsung print aja. Print ln, apa yang kita print, karena tujuannya kan kita pengen print semua value dalam cars ini kan ya. Jadi supaya apa yang ada di sini semuanya value-nya bisa muncul. Bukan 0 i ya. I ini akan berubah sesuai dengan tadi penjumlahannya ya. Oke. Kita cek yang ada di CMD-nya, kita jalankan. Outputnya harusnya sih nanti print yang awal itu tadi, Mazda, dan juga 4 ini akan muncul lagi, kemudian di bawahnya akan muncul isi semua arraynya. Oke, ada yang kurang ternyata. Oh ya, sorry, kurang titik koma. Oke, sini error ya, titik koma expected. Jadi dibaca errornya nanti ketahuan, oh ada yang kurang di sini gitu. Jadi nggak perlu bingung, udah dikasih tahu yang kurang yang mana. Oke, variabel i. Oh iya, ada yang kurang tadi. I-nya belum dikasih tipe data ya, integer. Pakai integer dulu, integer i sama dengan 0. Nanti saya tunjukkan untuk kode yang benarnya. Oke, ini ya, Mazda 7, ini isi dari arraynya. Oke, ya, saya tunjukkan kodenya. Oke, jadi dideklarasikan dulu integer i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari cars.length, properti dari variabel cars ini supaya menunjukkan bahwa panjangnya itu berapa sih. Kemudian i++ supaya dia increment bisa naik ya, sampai naik sampai 4 kali. 4 kali ya, ini berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya. Nah, seperti itu. Oke, misalkan sini saya tambahkan untuk biar lebih jelas ya. Berikut adalah isi dari array tadi ya, cars. Kasih aja keterangan gitu. Oke, ya. Kita jalankan lagi. Oke, ini ada berikut isi dari cars. Setiap dari value-nya bisa diakses dan kemudian dimunculkan ya. Oke, kita kembali ke with resource lagi. Ini metode yang kedua ya, loop through array wait for each. Bisa gunakan for each juga. Rumusnya bagaimana, sintaksnya bagaimana, jadi bisa gunakan for each juga, which is exclusively to loop through element in arrays, jadi bisa melakukan loop setiap elemen dalam arraynya. Rumusnya for, tipe variabelnya apa, tipe, kemudian nama variabel, titik 2 nama arraynya ya. Contohnya sini string i
titik 2 cars ya. Tipe variabelnya i, titik 2 nama array-nya ya. Oke, jadi kita coba demokan di sini, langsung aja di bawahnya ya. Oke, biar semua kelihatan. Berikut adalah contoh for each. Jadi mengakses array menggunakan for each, contohnya seperti itu. Tadi rumusnya apa? For each, seperti itu benar? Pakai for aja, bukan for each ya. For, kemudian kurung, oke. Tadi tipe datanya apa? String ya. String jangan pakai i lah, misalkan pakai j gitu misalkan. Titik 2 nama array-nya apa tadi? Cars ya. Titik 2 nama array-nya, kemudian sistem out print ln langsung aja j ya. Oke. Kompilasi ya, benar, nggak ada yang error. Nah, ini contoh for each ya, sama, hasilnya sama, tapi lebih enak, lebih simple yang for each karena nggak perlu banyak kodenya ya. Kalau pakai for biasa kan itu kita gunakan ada integer i sama dengan 0, kemudian titik koma i kurang dari cars.line, harus jadi lebih panjang kodenya kalau pakai for biasa. Tapi kalau pakai for each langsung aja for, kemudian tipe data, kemudian kita siapkan variabel baru, contohnya j, kemudian titik 2 nama array yang sudah dibuat ya. Oke, jadi sebenarnya bebas sih pilih yang mana ya. Oke, kemudian materi berikutnya ada ini nih, multidimensional array ya. Kita lanjutkan geser. Jadi jenis-jenisnya array ya. Ini ada, kalau tadi itu adalah array yang single dimension ya, dimensinya 1. Kalau ini multidimensional. Multidimensional array containing one or more array, jadi bisa menyimpan satu atau lebih array. Jadi kita akan membuat cara bikin array 2 dimensi ya. Add is array with its own set ya, of curly brace ya. Jadi curly brace pakai kurung kurawal ya. Contohnya di sini integer. Jadi karena kita membuat array 2 dimensi, maka kurung sikunya ada 2 ya. 2 kali buka tutup di sini. Kemudian my number. Kemudian kita siapkan di sini tetap dibungkus paling luarnya menggunakan kurung kurawal, kemudian di dalamnya masing-masing ada value-nya, ada dua array ya. Oke, begitu untuk cara membuat multidimensional array-nya. Kemudian untuk mengaksesnya element of my number array, specify two indexes, one for array, one for element inside that array ya. Satu untuk elemen array-nya, kemudian satu lagi untuk di dalam array-nya, jadi array di dalam array gitu ya. Contohnya kita ingin mengakses ke 7 ini ya. Ini array ke 0, ini array ke 1, kemudian 0, 1, 2, maka kita bisa masukkan ke 7-nya ya. Oke, kita coba di
kodenya. Misalnya kita ingin munculkan yang angka 7 nih ya. Kita copy saja. Oke, di sini ya. Jadi kalau array itu kita bisa bayangkan, misalkan ada 2 angka di sini. Ini catatannya ya. Jadi supaya lebih mudah. Oke, ini array yang pertama. Kemudian ini array yang kedua ya. Karena kita ingin mengakses yang ini ya, maka ini selalu ke 1 ya, aksesnya 1, kemudian dimulai 7 ini ke mana, kita hitung dari sini 0, 1, 2 ya, 1, 2 ya. Jadi kita kasih kurung. Ini cukup jelas ya. 1 ini diambil dari mana? Karena kita ingin mengakses yang ini. Jadi kotak yang pertama ini, kurung yang pertama ini akses array keberapa? Oh, array yang nomor 1, karena mulai dari 0 berarti ini hitungannya adalah 1 ya. Kemudian kedua 0, 1, 2. Nah, oke, kita coba lagi. System out println, kemudian ini my numbers ya. Tadi apa? 1 dan 2 ya. Karena kita ingin mengakses yang 7 ini. Oke, kita jalankan sekarang. Oke. Index out of bound. Oke, ada yang salah di sini. Oh ya, salah. 1, 2. Kita ketik 7 ya. Ini kalau kelebihan nih, errornya kayak gini nih. Index out of bound. Kita array, mengakses array tapi dia over ya. Kelebihan. Oke, ini ya. Contohnya kita mengakses yang angka 7-nya saja. Oke. Kemudian ini yang seru codingannya, karena kita bisa mengakses array menggunakan for di dalam for ya. You can also use for loop inside another for to get element two dimensional array. Jadi kita ingin memunculkan ini semua angka yang ada di dalamnya ya. Jadi kita loop dulu my number ini panjangnya, kemudian lakukan looping kembali ya, untuk setiap elemen yang ada di dalam array tersebut ya. Oke, kita copy aja. Saya bikin dulu sistem out println-nya supaya bisa memisahkan ya. Oke, kita coba copy. Karena array-nya ada 2, maka
for-nya kita gunakan 2 ini karena kita ingin memunculkan setiap value-nya ya. Oke, sudah saya copy tapi tanpa main-nya, tanpa kelasnya. Ini kan masih disambung ya. Oke, ini dihapus saja public class main. Oke. Ya. Jadi tujuan akhirnya kita ingin memunculkan println setiap value di array-nya, nanti dia akan panjang ya. Nah, seperti ini. Di 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi berhasil kita akses. Tadi ini saya kasih pemisah menggunakan underscore ya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya munculnya seperti ini ya. Pakai logika. Kalau masih belum paham ya dibaca seperti itu, diperhatikan baik-baik ini outputnya. Jadi for ini nanti dia memunculkan i ini dinamis ya, selalu berubah angkanya karena selalu looping ya. Dan juga j ini juga akan looping juga di dalam looping karena kita ingin mengakses setiap elemen dari array tersebut ya. Oke, masih ada berikutnya? Oh, nggak ada, udah habis ya. Oke, terima kasih ya udah menyimak di video ini. Semoga bisa dimengerti dan juga semakin paham tentang cara penggunaan array ini. Karena nanti kita jumpai di latihan-latihan berikutnya. Banyak sekali kita contoh kasus yang menggunakan array. Jadi dituntut untuk pemahaman dan juga ini bisa dipahami betul tentang array tersebut untuk memecahkan berbagai kasus atau masalah yang diberikan nantinya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.